Di sini jalannya aspal, bagus, pemandangannya bagus ya, Be ya. Bukitnya kelihatan banget. Nah, bukitnya tuh kelihatan banget kayak bukit Teletubbies, tapi gede. Berarti Teletubbiesnya raksasa. Ini jalannya bagus, teman-teman. Kalau di drone juga bagus ya. Pas ada tulisan Salatiga di sebelah kiri ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko dan bojoku tuh di belakang sana. Di Niko Channel. Nah teman-teman, kali ini saya berada di Kartosuro atau Kartasura ya teman-teman ya, di Karisidenan, Surakarta, Jawa Tengah teman-teman. Jadi sesuai request dari teman-teman semua, kangen katanya untuk melakukan review jalan tol lagi. Nah di sini saya ingin memperlihatkan perjalanan dari gerbang tol Colomadu atau tepatnya di baratnya Kartosuro teman-teman ya. Terus kemudian nanti keluarnya di arah Semarang atau tepatnya nanti saya mau keluar di Gunung Pati, ke Ungaran teman-teman ya, arah Gunung Pati, arah Ungaran, arah Boja. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kondisi tolnya seperti apa, karena memang di tol sini ruas Solo menuju ke Semarang itu merupakan salah satu tol yang tercantik di Indonesia. Karena apa? Karena pemandangannya bagus banget. Ini mumpung masih cerah, Gunung Merapi kelihatan, Gunung Merbabu juga kelihatan. Langsung saja kita simak bareng-bareng videonya. Acekibrat. Nah teman-teman, perjalanan kita mulai dari sini ya. Jadi ini kalau misalkan lurus ke sana itu ke arah Boyolali teman-teman. Jadi ini tadi kan kita dari arah Kartosuro, ini ada sudah ada tandanya untuk ke kanan itu ke arah tol arah ke Surabaya bisa, arah ke Semarang, Jakarta juga bisa. Jalan tol hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih ya teman-teman ya. Untuk roda 3 enggak boleh. Di kanan itu lampunya merah agak lama. Tak lanjut kalau misalkan sudah hijau saja. Nah ini sudah hijau, tapi hijaunya kayaknya kurang lama aja sih, wis abang meneh. Oke, pas kuning teman-teman ya. Ini kita udah lanjut perjalanan. Ini kita sudah mengarah ke arah gerbang tol. Jadi ini gerbang tol Colomadu ya teman-teman ya. Walaupun letaknya juga terkenalnya di tol Kartosuro, karena memang di daerah-daerah Kartosuro bagian barat. Ini ya gerbang tol Colomadu. 500 meter lagi. Nah ini saya mau bayar dulu, bukan bayar sih, ngetap, mau buka pintu dulu pakai e-tol teman-teman. Kali ini saya menggunakan BNI Tap Cash. Saya juga membawa berisi juga dari Bank BRI, Mandiri juga ada, e-money. Nah sekarang kita ngetap dulu, ambil lajur paling kiri juga enggak apa-apa. Wah ini ya gerbang tol Colomadu, asik. Ngetap ya, untuk harganya juga sudah ada di sini teman-teman. Ngetap dulu. Oke, saldo saya tinggal 88.400 teman-teman. Kemarin saya ngisi dari Malang itu 390.000 ya. Jadi Malang ke sini tapi ke Solo ya, itu sekitar 300.000, 110 kalau nggak salah, masih sisa sedikit. Jadi kita akan langsung kita lihatkan ke jalan tol, karena ini tujuannya adalah mereview jalan tol, asik ya, sambil menikmati perjalanan sih ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman lurus serong kanan ke sana itu ke arah Surabaya, Solo, Sragen, atau ke arah bandara juga bisa teman-teman ya, Bandara Adi Sumarmo yang ada di Solo atau Surakarta. Kalau ke kiri ini ke arah Boyolali, Solo 3, Semarang. Nah, luar biasa ini. Kita lanjut perjalanan menggunakan mobil ya teman-teman. Jadi ini agak santai-santai saja. Jadi ini nanti kita akan rencana berhenti di rest area mana, Be? Jadi rest area daerah ya, Solo 3 ya. Jadi sana itu ada rest area terbagus teman ya di tol Trans Jawa. Jadi ada yang arah ke Surabaya, ada juga yang arah ke Jakarta. Itu sangat bagus sekali. Tolku jigol. Nah seperti biasa, karena ini masuk dari jajaran tol Trans Jawa dan ini ada tulisan JSN, Jalan Tol Solo Ngawi Selamat Jalan. Jadi kita sudah keluar di Jalan Tol Solo Ngawi. Sekarang kita masuk di Jalan Tol Solo Semarang ya, atau Solo 3. Nah, Semarang Solo 3. Solo Semarang. Nah, kita masuk di TMJ. Apa ini? Trans Marga Jateng. Asik. Jadi ini sudah di Jawa Tengah. Nah di depan sana itu teman-teman, itu adalah Gunung Merbabu teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat tadi pas saya buka video itu gunungnya kelihatan. Nah tiba-tiba tertutup awan. Kalau yang berada di sebelah kiri ketutup awan juga, itu adalah Gunung Merapi teman-teman. Nah, tapi nggak kita ya.
Kalau teman-teman yang dari Jawa Tengah pasti tahu kalau misalkan dulu waktu kecil itu mesti gambar ya, gambar gunung pemandangan itu mesti gunungnya dua. Yang gambarnya loro, gunungnya loro karena ya kita di sini tuh melihatnya Gunung Merbabu sama Merapi teman-teman. Jadi ya dua. Ini kita melaju santai saja, nggak usah kenceng-kenceng. Jadi untuk cuacanya ya juga cerah, walaupun ada awan di mana di atas di dekatnya gunung, tapi cukup cerah. Untuk sini, untuk betonnya teman-teman, nah cor-corannya ini halus, ini mirip di tol Malang Pandaan. Nah, berbeda dengan tol nanti arah ke Probolinggo itu kasar banget, atau Pandaan Gempol itu juga kasar. Ini tolnya betonnya halus. Jadi buat teman-teman kalau misalkan naik mobil lewat sini itu memang tidak terasa gembrengeng. Nah, jadi tidak terasa berisik. Enak lah. Ini di KM 489-800. Pemandangannya masih bagus. Nanti yang bagus itu kalau kita sudah masuk di Solo Tigo teman-teman, atau di Salatiga ya, itu adalah salah satu tol paling bagus yang ada di Indonesia, di Jawa, utamanya di Jawa ya, di tol Serangan Jawa. Karena nanti di luar Jawa infonya juga ada tol yang bagus. Banyak sekali yang kontak saya untuk nge-review atau membuatkan tol yang ada di luar Jawa. Saya di Jawa mas soalnya. Tapi nanti kalau pas lagi keluar Jawa ya tak buatkan lah, tidak apa-apa. Ini ada sebelah kanan ini ada bis-bis. Apa nih? 2022 resolusinya kita keluar Jawa 2022. Jadi kita akan jalan-jalan ya sama bojoku sama kerucil. Kecil. Setahu saya teman-teman ya, terakhir saya lewat sini itu rest area satu-satunya yang ada yang gede itu teman-teman ya, yang lainnya itu kecil-kecil, belum ada dulu. Nggak tahu kalau sekarang sudah ada karena musim liburan dibuatkan darurat, saya juga kurang tahu ya. Nanti kita coba lihat ini ya. Bagus pokoknya ini untuk tol di sini tuh sangat bagus sekali. 500 meter lagi rest area ya. Lah kok tolnya videonya nggak sampai Semarang aja Mas Niko? Ya pinginnya, tapi ini kan saya sekalian pulang. Nah ini ada rest area di KM 487 teman-teman, di kiri ini ada sapinya. Wah sapinya ngenyek ini teman-teman. Di Baling Laras 487B. Nah jadi ada rest area, sudah gede juga, lumayan sini teman-teman, sudah rame juga dan sudah lengkap. Tapi tidak ada pom bensinnya, belum ada mungkin ya. Terus kalau teman-teman lagi wisata di daerah Semarang Ungaran, itu juga ada salah satu wisata alam atau istilahnya kebun ya, itu di Banaran, punyanya PT Perkebunan Nusantara 9. Nah, punyanya PT PN 9 Jawa Tengah teman-teman, dari Banaran. Di sana terkenalnya adalah kopi Banaran. Nah, karena di sana kita juga bisa minum kopi luwak dan juga bisa menikmati pemandangan kebun teh. Di sana juga ada. Nanti kapan-kapan akan saya buatkan reviewnya. Yang pernah saya buatkan review di PTPN itu di PTPN 12 di Gambiran, di Jember situ. Terus kemudian di Malang, ada di Lawang itu PTPN 10 teman-teman. Nah, di sana 10 atau 12 yuk. Kebunan itu teman-teman, kebun apa namanya? Ngendi Wonosari, kebun teh Wonosari Lawang. Oh, itu 12 ya? Oh, PTPN 12, sorry. 10. Iya, 10 itu khusus untuk pabrik gula nih, nggak salah. Ya benar. Ya seperti inilah suasana lewat tol. Ini saya juga pelan-pelan teman-teman. Jadi ini kecepatan saya ini di bawah 100 km per jam ya, santai saja. Yang saya tadi bilang santai. Nah Innova ini mungkin ya sekitaran 110 lah ini. Nah sebentar lagi kita akan sampai di interchange keluar ke arah Boyolali, Klaten, Jogja. Nah, walaupun sebenarnya tadi saya juga dari Klaten, tapi saya lewatnya gerbang tol Colomadu teman-teman. Karena apa? Karena dari Klaten menuju Colomadu jalannya bagus, tapi macet tadi. Nasi pepes Bandeng Pringsewu. Nah, salah satu rumah makan atau restoran yang terkenal di Jalan Pantura arah ke Jakarta ya, dari Semarang, itu adalah Pringsewu teman-teman ya. Itu setiap berapa meter itu ada tulisannya. Nah, ini ada tulisan Boyolali, kita udah masuk di Boyolali. Jadi Pringsewu sendiri saya juga belum pernah nyoba, karena dulu saya kalau mudik dari Jakarta atau dari Bogor itu pasti melihat
iklannya teman-teman ya, kayak spanduk kayak tadi itu setiap berapa 1 kilo selama nggak tahu berapa kilo sebelumnya itu. Ini kalau teman-teman ke Boyolali, ini keluarnya di sini teman-teman, nanti bisa langsung masuk ke kota Boyolali ini, atau ke Klaten juga bisa lewat sini nanti via Boyolali. Nah, karena ini kita menuju ke Semarang, jadi ini jalannya relatif naik teman-teman, jadi agak berat ya dari tadi, jadi jalannya relatif naik karena nanti kita akan melewati bukit-bukit yang dipotong atau dikeduk teman-teman ya, dikeroak. Gunungnya semakin tidak terlihat, padahal saya ingin menunjukkan gunung bagus itu, tapi semakin tidak terlihat. Ya enggak apa-apa wis, ada awannya. Terus mungkin saran dari saya, kalau teman-teman lewat di jalan tol atau di jalan biasa pun, kalau habis mendahului itu kan mendahului dari kanan, itu langsung balik ke kiri lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan kita jalan ya di lajur kiri saja, karena lajur kanan hanya untuk mendahului atau dinggo nyalip atau dinggo ngelanggar. Nah seperti itu. Ini lupa, ini kaca saya belum tak semprot tadi, belum tak lapi, tapi ya enggak apa-apa mas, jelas lah ya. Saya biasanya kalau ngevlog gini, tiba-tiba bojo saya tuh diem, nanti sudah tidur, tiba-tiba tidur. Nah ini kita sudah mendekati Gunung Merbabu teman-teman, ini ya. Nah, seperti ini. Kalau saya sih kelihatan, nggak tahu kalau di kamera seperti apa ya. Ini mungkin nanti videonya sekitaran setengah jaman teman-teman ya. Seru di itu, nonton di channel Slacker Hacker deh. Panas juga sih. Ini bojoku ngajakin mendaki di Gunung Merbabu ini. Jalannya kan banyak juga. Seru di Gunung Lawu nih. Apa di Gunung Merapi. Nek nang ngendi jenenge? Magelang iku Dieng iku gunung apa ya? Merbabu ya? Iya. Gak ngerti. Puncak Dieng. Ada yang tahu nggak teman-teman? Puncak Dieng ya, daerah Dieng itu di lerengnya gunung apa ya? Apa Gunung Merbabu? Sepertinya saya juga kurang tahu juga sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Monggo silakan tuliskan di komentar. Jauh ya, Magelang. Dieng itu arah Magelang bisa toh? Munggah. Iya ke barat, tapi Magelang barat. Aku ya gak ngerti juga sih. Yang kemarin viral itu lebih kampung apa itu? Yang bagus lah itu. Ini dari tadi kualitas betonnya masih sama teman-teman. Nanti kita coba lihat kalau sudah masuk di Solo 3 atau Salatiga seperti apa ya. Kita coba lihat aja nanti. Panas. Nah kayak gini kalau misalkan teman-teman mau mendahului, jangan lupa ya lampu sen. Kalau perlu didim juga tidak apa-apa. Ya kalau sudah balik kiri lagi, walaupun nanti di sana juga mau mendahului lagi, tapi ya balik kiri lagi. Kecuali memang jarak dari sini ke mobil depan itu terlalu dekat, ya langsung saja, enggak apa-apa. Anginnya gede banget deh. Nah ini juga ada petugas jasa marga yang keliling ini. Anginnya gede banget rek. Apa enak sing jatuh ya? Besi-besi gitu. Kalau besi-besi jatuh nih dari atas itu kali ya. Nah ini ada rambu-rambu lagi. Jalannya naik teman-teman ya, kita mendaki. Pendakian jalan tol. Untuk pemandangan kalian gini ya enggak ada teman-teman, karena ya cuma kebun sama rumah. Tapi kalau teman-teman nanti dari arah Semarang, itu ada beberapa spot yang pemandangannya bagus, sawah gitu ya. Kalau pas sawah hijau itu wah apik itu, warna kuning yang waktu mau panen itu bagus itu. Kilo Gunung Merbabu lo kiri. Wika Wijaya Karya. Wika ini BUMN ya Bu? Ternyata jalannya cukup ramai juga teman-teman, karena ini hari Sabtu ya, tanggal berapa? 4 ya? 3.
keempat. April teman ya, bulan April mop. Mobil gede-gede pada lewat. Ini dulu kalau misalkan saya dari Klaten ya mau ke Semarang, itu total itu 2 jam teman-teman ya. Kadang-kadang lebih kalau naik mobil ya. Kalau pas waktu libur lebaran ya bisa 3 jam. Tapi semenjak adanya tol ya cepet lah, paling ya dari yang lama itu dari Klaten menuju ke gerbang tolnya itu lama itu. Camry ini buan trek. Yang lama itu dari Klaten menuju ke gerbang tol. Yo bisa sampai 1 jam itu kalau pas posisi macet itu. Kalau normal ya sekitar setengah jam lah. Nah di tolnya sendiri ini tidak nyampe 1 jam. Jadi jalan tol itu juga ada hikmahnya, ada untungnya. Perjalanan kita jadi lebih cepat dan tidak capek. Ya mungkin kita harus keluar uang lebih gitu aja. Tapi ya nggak ngerti ini daripada kena macet di bawah ya. Kan ada alternatif ini. Jadi jalan tol ini juga merupakan sebuah pilihan. Jembatan Cengger 1 panjang 337 meter. Kok ya ora 340 nih ya, tapi 337 nih. Tinggal 3 meter lagi. Iya, tinggal 3 meter lagi yuk. Ini nggak tahu ini nanti judulnya tak kasih apa ya, mungkin tol baik ya. Review tol pemandangan terbaik loh ya, asik. Tol Solo Semarang. Nah, tol Solo Semarang, tapi belum sampai Semarang kotanya, karena pintu Semarang itu juga banyak. Gerbang tol di Semarang itu juga banyak. Ada Banyumanik, ada Ungaran, ada mana lagi tuh, banyak pokoknya. Ini ada kabel-kabel di ini teman-teman, ada kayak kabel di atas ini. Fungsinya untuk apa ya? Mungkin ada teman-teman yang tahu. Ini di atas seperti ini, nggak kelihatan kalau di kamera kali ya. Mungkin ada yang tahu, monggo silahkan tuliskan di komentar. Kabel tapi kayak menyerupai jaring-jaring itu teman-teman. Ngantuk ya. Karena kalau ngevlog itu ya, kalau nyetir ya sambil ngevlog itu selain bikin video, sebenarnya itu saya juga menghilangkan rasa kantuk teman-teman ya, rasa ngantuk, karena nyetir jarak jauh itu juga membuat ngantuk juga teman-teman. Nah mungkin ada yang saya sampaikan lagi teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ada yang komentar di salah satu video saya, memang salah satu tol yang ada lajur darurat itu di tol Solo Semarang. Yo saya jawab tidak mas, di Pandaan Malang juga ada. Salah satunya ya kalau di Jawa Timur. Nah yang punya lajur rem darurat itu adalah jalan tol yang profilnya itu kayak gini teman-teman ya, naik turun berkelok-kelok. Tapi kelak-keloknya kelak-kelok naik turun ya, itu mesti punya lajur darurat atau untuk rem darurat. Nah kayak gini, ini nyalip, kita sen kanan, terus kemudian ngambil lajur kanan, kayak seperti masnya yang di depan itu, sen kiri, kita balik lagi ke kiri. Nah ini adalah salah satu tips untuk menyetir di jalan tol. Dan untuk jaga jarak, ini agak terlalu dekat, jadi kecepatan ini sekitar 90 km per jam, kita jaga jarak lah seginilah ya. Jadi kalau misalkan ada rem mendadak dari depan, itu kita masih ada waktu atau jeda untuk mengerem juga teman-teman. Pastinya kita harus fokus juga ya, jangan sambil main HP, sambil teleponan, sambil nonton YouTube, itu jangan. Pastikan segini, ini jarak aman seperti ini teman-teman ya. Ini mungkin sekitaran ya nggak nyampe 100 meter sih. Ini amannya itu 100 meter dengan kecepatan 100 km per jam. Ini untuk Kabupaten Boyolali sudah dicoret. Sekarang kita masuk di Kabupaten Semarang teman-teman. Kita sudah memasuki plat H. Belakang ada yang ngedim. Nah karena saya tuh memang nggak buru-buru, jadi ya santai nyetirnya, ya nggak usah ngebut-ngebut banget lah. Jalannya masih bagus ya, dari tadi masih halus, enak pokoknya. Ya moga-moga baterainya GoPro cukup lah. Ini kayaknya baterainya juga sudah mulai tidak normal. Ini GoPro-nya udah sering tak pakai soalnya. Oke sekarang kita ambil kanan, kita mau salib. Nah ini jalan tol yang bagus,
Di depan situ juga ada lajur, tapi bukan lajur darurat teman-teman. Nah, nggak tahu lajur apa. Karena dia pas di tanjakan. Mungkin untuk parkir ya kali ya, mungkin untuk parkir truk atau mobil yang mogok macet. Apa, Bi? Harusnya di mana? Mobil gede-gede ya. Nanti moga-moga punya mobil gede biar bisa untuk bisnis mulaan. Nah, setelah naik habis ini kita akan turun teman-teman. Sudah ada tanda-tandanya juga. Dan ini nanti juga sepertinya ada jalur tambahan atau jalur darurat, bukan jalur tambahan ya, jalur darurat untuk rem. Nah, saya biasanya kalau di turunan seperti ini itu saya tidak mengejar kecepatan teman-teman ya. Jadi memang saya mainkan remnya, di rem dilepas, kecuali memang jalannya sepi ya, jalannya sepi dan treknya itu gede bagus. Nah, itu di depan kiri itu ada jalur darurat, jadi untuk kendaraan-kendaraan bis, truk segala macam yang mungkin remnya blong. Nah, ini ada lajur darurat atau jalur darurat di sebelah kiri ini. Nah, ini lagi tak gas lagi nih, tadi tak colki, tak lepas. Ini jembatan Kenteng dan Serang, panjang 493 meter, luar biasa ya. Ini sekarang aspal. Nah, kalau di jembatan teman-teman itu biasanya di jalan tol itu memang dia tidak dibeton karena di aspal. Ada yang tahu fungsinya apa? Monggo silakan tuliskan di komentar. Kenapa setiap jembatan yang ada di jalan tol itu tidak dibeton tapi di aspal? Nah, monggo silakan tuliskan di komentar. Kita saling berbagi ilmu. Was kita, awas diawasi kita. Kita diawasi, asik diawasi kita ya. Ternyata awannya sudah menutupi gunung teman-teman, jadi kita tidak jadi menikmati melihat pemandangan yang bagus. Tapi cukup ya, pemandangan tol saja sudah lumayan bagus ya teman-teman. Nah, ini kalau kita mau mendahului sen kanan, didim aja nggak apa-apa biar yang di depan ini tidak mendahului truk ini. KM 466. Solo 36 km, Bawen 18 km, Semarang 44 km. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Selain tadi itu ada pemandangan rumah, kebun, di sini juga ada pemandangan sawah teman-teman ya. Nah, ada sawah, ada yang model terasering juga di sini. Rumahnya Thanos dan Gunung Merbabunya ada di sebelah kiri. Nah, sana itu teman-teman, itu adalah pemandangan gunung. Oh, apik tenan pokoknya, seru. Mantep perjalanannya sama Mas Niko ini ya. Mas Niko channel yang cerewet. Tapi kalau diem malah tidak ada artinya. Mendingan cerewet seperti ini. Nah, hadir di rest area 456 Pringsewu Restoran. Nah, ini ya, saya ini mempromosikan lagi nih Pringsewu di KM 456. Luar biasa. Ini naik lagi teman-teman jalan nih. Asik, kenal potnya bro. Awal lajur pendakian. Nah, di sini tuh ada lajur tambahan teman-teman ya, untuk truk sama bus itu disarankan ambil yang paling kiri. Nah, ambil paling kiri karena biasanya kan dia kecepatannya melambat ya, supaya tidak menjadikan kemacetan di jalan tol. Jadi diberi lajur tambahan untuk truk, utamanya untuk truk sama bis tadi ya tulisannya ya. Tapi kalau mobil-mobil yang tidak kuat juga bisa belok kiri sini ya. Maksudnya untuk lajur yang paling kiri sini, jadi tidak mengganggu kendaraan yang ada di belakangnya. Bagus juga sih ini ya. Jarang loh, di Malang pun juga lajur tanjakan tidak ada tambahan seperti ini. Ya tidak apa-apa, bagus ini malahan untuk mengurangi kemacetan. Setelah jalan ini turun lagi, nah lajur bus truknya ini hilang, jadi dua lagi nih, lajurnya jadi dua lagi. Nah, jadi seperti ini. Oh, ternyata istri saya sudah tidur, diam aja dari tadi, tapi tidak apa-apa, memang tak suruh tidur, kasihan, capek. Kemarin habis perjalanan dari mana? Dari Malang
menuju ke Klaten. Sekarang dari Klaten menuju ke Semarang. Ada bis warnanya pink, ada bis warnanya jambon, Hello Kitty, asik luar biasa. Dilarang menggunakan bahu jalan karena bahu itu untuk sendenan, asik enggak. Bahu jalan itu untuk darurat saja teman-teman. Jadi dilarang menggunakan bahu jalan, apalagi nyalip atau mendahului dari bahu jalan. Ini saya tak balik kiri, nah, balik di lajur kiri karena di belakang ada yang mau mendahului saya. Karena saya santai-santai ya, tak apa-apa, monggo silakan disalip. Ngantuk ya? Saya ngantuk, ternyata ngantuk. Jadi kita tadi itu sudah banyak melewati jalan yang membelah bukit ya teman-teman ya, membelah bukit atau nyigar bukit, asik. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang digunakan untuk membangun sebuah jalan tol ini ya, jalan tol panjang ya, Trans Jawa, yang pada saat video ini dibuat bulan April tahun 2021 itu tolnya baru sampai Probolinggo Timur atau tepatnya di daerah Leces sana ya. Untuk yang ke timur ke arah Banyuwangi itu infonya masih dalam proses pembebasan lahan. Nah kalau teman-teman mau ke Solo 3 Suruh Tingkir, nah itu belok ke kiri sini teman-teman. Di sini gerbang tol Solo 3 Suruh Tingkir ya, arah ke situ. Nah exit SPBU, SPBU ada di exitnya, di pintu keluarnya. Kita masih lanjut lagi teman-teman, tapi nggak lama kok ini nanti kok. Luar biasa, luar biasa. La 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 la. Cukup ramai juga sih jalannya karena memang hari ini hari libur teman-teman ya, bukan hari libur sih, long weekend. Jadi kemarin tuh tanggal merah ya. Nah, kemarin tanggal merah hari Jumat, otomatis Jumat, Sabtu, Minggu tuh mesti rame. Apalagi nanti hari Minggu arah ke Jakarta, macet mesti itu. Semangat maju bersama, asik PMJ. Ini jalan turun lagi. Wah ini sebenarnya bagus ini kalau di drone teman-teman dari atas itu ya, jalannya wapi. Tapi sayangnya di sini nggak boleh berhenti. Yo, nggak apa-apa ini. Saya tak lanjut lagi ini. Bagus pokoknya ini. Habis ini ada rest area terbesar. Saya tak berhenti dulu teman-teman ya. Ini sekitar 1 km lagi ya. Rest area terbesar yang saya ceritakan tadi. Untuk review rest areanya yang arah ke Surabaya itu sudah ada di channel saya juga teman-teman. Monggo silakan disimak. Tapi memang posisinya pada saat saya review itu memang belum jadi. Ya enggak apa-apa. Oke, ini saya tak berhenti di rest area dulu. Mau beli minum, saya ngelak sama ngantuk, haus sama ngantuk ya. Ini ya rest area KM 456. Rest areanya itu nanti bisa nyambung teman ya, dari kiri bisa ke kanan, dari kanan bisa ke kiri juga. Nih, sini bisa nih. Kita sampai di rest area 456. Tuh di kanan sana ada Starbucks juga teman-teman. Bagus pokoknya ya. Nih di kiri ini ada tempat parkirnya, rame juga ini. Ada mobil-mobil sport di sini, Rek. Tuh, mantep, Rek. Aja kibrot. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih ya. Jadi ini tadi habis beli apa, Be? Ini tadi beli apa? Kopi. Beli kopi, beli teh saya sama beli oleh-oleh tadi apa bakpia Tugu, Jogja, teman-teman ya. Nah, ini kita belinya nggak di Jogja. Tapi belinya nggak di Jogja. Ada kok soalnya di sini kok. Nah, ini kita lanjut lagi perjalanan. Tiba-tiba baterai GoPro saya kok tinggal 38%. Padahal ini tadi kita berhenti tuh 45% ini. Kayaknya baterai GoPro ku wis sowak apa ya? Biasanya baterai GoPro tuh bisa sampai 1 jam, ini kok belum nyampe 1 jam, baru sampai 20 menitan tadi. Udah. Gunungnya pakai topi. Gunungnya pakai topi. Asik, gunungnya pakai topi. Itu Itu juga gunung gede itu.
Ini seperti ini teman-teman. Jadi kita lanjut lagi ya. Di sini jalannya aspal, bagus, pemandangannya bagus ya Be ya. Bukitnya kelihatan banget. Nah bukitnya tuh kelihatan banget kayak bukit Teletubbies tapi gede. Berarti Teletubbiesnya raksasa. Di sini juga ada lajur darurat lagi, 200 meter lagi. Nah, ada lajur darurat di KM 450 atau 452 teman-teman. 454. Ini ya di kiri ini ada lajur darurat lagi dan tapi bagus. ditutup. Lagi perbaikan. Lagi diresi suket deh. Kalau ada yang diruat Ya langsung di Tabrak aja. ubruk. Iya. Ini Kabupaten Semarang Coret. Sekarang kita masuk ke kota Solotigo teman-teman, atau Salatiga ya. Kalau wong Jawa ya bacanya Solotigo. Saya tuh biasa baca Jawa sih Solotigo biasanya. Ono Coroko Doto Sawala Padha Jaya Nyamaga Bathanga. Nah, ya toh. Jadi nggak ada yang aksara A. Hana Caraka itu nggak ada ya, Ono Coroko. Kalau O dikasih taling tarung ya toh. Kalau E dikasih pepet. Nah, kalau I dikasih ulu. Nah, kalau E dikasih petik. Nah, ya, luar biasa ya. Mateni R itu dikasih layar, ya toh. Mateni Eng dikasih mungu. Ora ding lali aku. Ini jalannya bagus teman-teman. Kalau di drone juga bagus ya. Pas ada tulisan Salatiga di sebelah kiri ini ya. Nah, saya juga punya temen kuliah dulu di Salatiga. Gaya biar anggere koncoku yo rumahnya omahmu ndi? Oh, rumahku di Salatiga. Asik. Padahal yo biasanya omahmu di Salatiga. Yo macam-macam Indonesia sedikit lah. Ini kita jalan apa namanya? Betonan lagi. Di belakang ada mobil kenceng, saya tak pelan-pelan sedikit. Terus sen kanan karena di depan ada truk yang nanjak pelan-pelan. Oke, masuk ke kanan. Asik. Ini wayahe ganti oli iki, abot tarikane iki. Bagus teman-teman. Langsung balik ke kiri lagi. Nanti di depan sana juga balik ke kanan lagi. Seperti itu. Iya, baterainya kok boros banget ya. Baterai GoPro mosok sewak pisan dah. Kok karena panas? Kurangi kecepatan sekarang. Oke, kenapa dikurangi kecepatan? Karena habis ini kita turunnya terjal teman-teman ya. Dan ini gasnya saya sudah tak lepas loh ini ya, sudah dilepas. Ini saya kecepatan sekitar 90 km/jam. Titik awal jarak aman. Titik awal jarak aman yaitu di sini jarak aman tuh 100 meter teman-teman. Nah, jadi usahakan jarak dari kita dengan mobil di depannya itu 100 meter. Nah, ini ada lajur darurat lagi. Ada lajur darurat lagi di sini. Ini selalu ada bekasnya orang yang pakai ya. Iya, bis nek gak truk biasanya be, truk. Karena truk kan muatannya kan abot ya. Turun dia ngerem panas, los toh, gak ada gesekan. Yos. Sok gitu. Ya, moga-moga aja baterainya nutut sampai gerbang tol Ungaran. Malas kalau habis harus ganti baterai lagi. Wah, iki pemandangan yang paling mantap di jalan tol Solotigo Semarang tuh ini teman-teman. Keren rek, masya Allah. Jadi kita turun terus naik. Dilihat dari sana juga bagus sih. Apik pokoknya. Pemandangannya gunung. Kalau dari sini juga. Ya pas ketepaan mendung ketutup awan nih aja nih. Kita langsung tancap gas lagi. Nah, ini yang tak maksud tadi salah satunya ini teman-teman. Jadi tol di sini tuh memang banyak tol yang membelah bukit teman-teman ya, belah bukit seperti ini. Jadi otomatis pembangunan tolnya juga memakan biaya yang lebih banyak karena harus ngekat dulu ya. Terus habis itu membuang, terus habis itu meratakan jalan ini bikin tolnya. Sini daripada Malang ya, Malang kan juga ada. Apa nih? Jalan tolnya. Duluan sini. Iya. Sini dulu, baru Malang. Malang itu terakhir kok.
sampai posisi saat ini loh. Yo, adanya jalan tol itu ya ada plus minusnya. Kalau kita mau ngambil minusnya juga negatifnya ada, mau ngambil positifnya ya banyak gitu. Tinggal kita berpikirnya tuh selalu berpikir positif atau selalu berpikir negatif ya, itu tergantung dari diri kita sendiri. Asik ya, kalau saya dengan adanya tol ini sangat dibantu, karena yang dulunya perjalanan bisa sampai 10 jam 12 jam kalau mudik ya, sekarang cukup, kemarin cuma 3 jam saja, jadi kan nggak capek. Tapi ya memang harus keluar uang lebih untuk bayar tolnya, karena bayar tol sama bensinnya mahalan. Tolnya kemarin 300.000, bensinnya 200.000, tapi nggak apa-apa, daripada kesel. Soalnya lewat bawah juga ada kemungkinan besar nanti mesti kan leren istirahat jajan sendiri paling nggak ya 100.000, 200.000. Wow, apa ini? Ledos ah. Semakin ramai teman-teman. Ini nanti kita kan merencana mau pulang tuh besok teman-teman ya, besok siang ya. Kita akan melakukan perjalanan dari dari Semarang ke Malang, dan rencana saya juga mau ngevlog lagi teman-teman ya, memperbaharui lagi. Dulu kita membuat video ternyata juga banyak yang suka kita membuat video perjalanan dari Malang ke Semarang ke Malang, itu penontonnya juga lebih dari 300.000, itu lumayan banyak juga. Terima kasih. Pemandangan kita adalah Gunung Ungaran teman-teman ya. Kita sudah melihat Gunung Ungaran pakai topi. Nah, Gunung Ungarannya pakai topi. Di sana tuh ada wisata namanya apa kemarin itu? Gedong Songo. Nah, Candi Gedong Songo yang ada di Ungaran. Nah, ada di Ungaran. Reviewnya juga sudah ada di channel YouTube saya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan wisata online, nah itu juga ada di channel YouTube saya ini, Niko Channel. Monggo silakan dilihat. Baik itu jalan-jalan kaki atau jalan pakai kaki, atau naik mobil, atau naik motor, naik pesawat, naik bis, naik becak belum pernah nih. Naik andong sudah pernah. Naik apa lagi ya? Kapal belum. Itu ada di channel saya. Nah, ini juga jalan yang di Sigar lagi teman ya, bukitnya dibelah. Nah, seperti ini. Lagi kita akan sampai di gerbang tol Bawen Ambarawa Magelang teman-teman. Nah, 1 km lagi. Buat teman-teman yang ingin ke Ambarawa, ke Bukit Cinta Ambarawa, itu bisa keluar di gerbang tol sini. Ya ke Bukit Cinta ini mungkin sekitaran 20 menit, setengah jam lah, tergantung lalu lintasnya. Ke Museum Kereta Api Ambarawa juga ada. Di channel saya juga sudah ada teman-teman, karena wisata-wisata di channel saya itu juga sudah banyak. Selain saya memvideokan jalan, saya juga memvideokan tempat wisata. Asik. Bawen Ambarawa Magelang kiri. Nah, ini dari tadi untuk kualitas betonnya masih sama teman-teman ya, cuma memang ada beberapa yang ya kayak gini ya, bergelombang kayak gini. Jadi teman-teman harus hati-hati, patuhi kecepatan maksimal, batas maksimal. Iki enek sing nggak dipapras iki, sebelah kanan ini ada bukitnya yang tidak dikepras ini, gunungnya ini. Jadi malah tambah bagus, ada pemandangannya. Keluar Ungaran 11 km lagi teman-teman. Nah, 11 km lagi. Moga-moga nutut, ini baterainya tinggal 20%. Di sini nih di drone ya bagus ya, tapi di jalan tol tuh nggak boleh berhenti kecuali darurat ya. Ngedrone kan bukan hal yang darurat. Yo, karena Avanza Buri nyalip dulu, habis itu saya tak nyalip terus. Nah, oke, masuk kanan. Rame yo arah ke Solo tuh. Mantep. Nek sesuk mudik mulai sing nyetir dhewe piye? Setiri sampai Ungaran, nanti Ungaran masuk bojoku sing nyetir. Ini habis turun langsung mendaki teman-teman ya. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra,
bersama teman bertualang di dahan pohon dia mulai beraksi. Bojoku meneng wae tiba-tiba ngantuk. Jadi kalau di tol Solo 3 Semarang sendiri, Boyolali Semarang itu memang banyak lajur darurat teman-teman ya, dibandingkan Malang Pandaan. Malang Pandaan tuh kalau nggak 2 atau 3 lajur darurat. Kalau di sini tadi udah lebih dari 3. Karena memang treknya panjang, banyak yang turunan juga teman-teman ya, banyak turunan sama naik tanjakan juga. Saya tuh ngomong turunan tuh ada yang komen, bukan turunan bro, jadi ngomong jalan tuh bukan datar, landai ya. Tanjakan bukan tanjakan, tapi apa kemarin turunan tuh bukan turunan, tapi apa pokok dikomentari sampai segitunya gitu. Ini jalur daruratnya apa? Dur banget ini, detek. Baterainya tinggal 16%. Habis turun itu naik lagi teman. Jadi kita juga melewati banyak sutet. Oh ya, saya mau tanya teman-teman, kalau kita di bawahnya sutet seperti ini tuh apakah memang ada efek radiasi ya? Apakah bahaya ya? Biasanya rumah yang di bawah sutet itu kan harganya jatuh. Monggo yang tahu silahkan tuliskan di deskripsi. Asik. Meneng ini gak enak. Kalau ngomongnya yo, terus tiba-tiba bojoku ngantuk. Nah, jadi kita ngobrol saja ini. Ini baterainya tinggal 14%. Dan tulit-tulit. Semoga saja nutut, tapi koyoke kok gak nutut ya gak apa-apa. Bentar lagi sampai. Bentar lagi sampai. Pokok habis turunan panjang itu sampai itu. Tiba-tiba kok rame, tiba-tiba kok pada pelan-pelan. Ini ada apakah? Rame, makanya pelan-pelan. Iya, atau pelan-pelan karena rame, atau rame karena pelan-pelan. Mendung. Ternyata mendung. Itu gunungnya yang sudah pakai topi, teman-teman. Ini lihat mendungnya coba di sini dulu. Iya, mendungnya dari kamera kelihatan ini. Iya dah. Cuma di sini doang. Iya. Di dahan pohon dia mulai beraksi. Menjaga. Yuk. Ayo. Itu dulu aku pernah waktu Kan SMP itu dulu. The Slacker Hiker kan ya wis nang Gunung Ungaran bareng ya. Ya gunungnya pede-pede aja, tinggi-tinggi nggak kuat. Aja. Iya, pokok mendaki ya Mendaki maksimal 5 jam lah. Aku bisa pengen nang Kawah Ijen aku. Ayo nang Kawah Ijen yuk. Tahun depan. Iya. Tahun depan. Pokok resolusinya tahun depan kita ngevlog di luar Jawa. Mungkin kita akan ke ngendi deh? Ke Bali. Ke Bali, ke Lombok, ke Sumatera teman-teman ya. Belum pernah. Palembang, ke Palembang. Palembang tapi wisatanya apa ya? Banyak sih. Balo Lempoa, apa nah itu? Ke Sulawesi. Sultan Hasanuddin, ke Sulawesi aku malah wis tahu sih, nang Gorontalo. Aku paling jauh cuma ke Lombok. Lombok. Masih ke Jepang. Apa nih? Masih ke Jepang. Iya. Apa nih? Kalau di luar Jawa cuma paling jauh main ke Lombok. Ke Jepang doang. Oh, ke Jepang doang. Iya. Tapi kalau Indonesia Lombok paling jauh. Kalau kamu udah ya Sumatera. Sumatera udah, Sulawesi udah. Yang belum tuh aku Kalimantan. Kalimantan. Sama Papua. Kalimantan sih banyak bagusnya sih juga sih. Tapi jauh. Cuma jauh. Sama aja sih yang Sumatera ya jauh tapi naik pesawat. Iya. Misalnya kalau berjalan darat pun juga Sumatera kayaknya lebih enak untuk berjalan darat. Kalau Kalimantan jalannya jauh-jauh kan? Iya sih. Atau ke Papua? Ngapain? Kadoan. Itu Raja Ampat. Oh, ke Raja Ampat itu biayanya sama seperti ke luar negeri. Karena bagus.
Padha karo nang Singapura. Apa malah murah nang Singapura, Be? Iya. Lebih murah ke Singapura daripada ke Raja Ampat. Ke sana ambil paket gitu. Habis berapa? Paling satu orang ya 15 jutaan paling. Nyampe. Nggak nyampe? Jutaan kali. Kira? 5 jutaan. Mosok karo tiketnya penginapan. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di gerbang tol Ungaran ya, Ungaran Gunung Pati Bandungan. Jadi buat teman-teman yang ingin wisata ke Bandungan, Candi apa? Gedong Songo, terus kemudian ke arah-arah Ungaran sana, itu bisa keluar di sini teman-teman. Nah, ini saya habis ini mau ngetap tol, terus kemudian bayar dan juga langsung saya tutup videonya karena memang ya tujuan kita memang ke Ungaran karena saya mau pulang. Jadi sekalian bikin video. Kalau mau ke Semarang, Banyumanik, Jakarta itu lurus teman-teman ya. Gerbang tol Banyumanik, Semarang atau ke arah Jakarta itu lurus, ke arah Purwodadi juga bisa, ke arah Pati juga ambil yang lurus bisa. Ini saya mau ke kiri karena ke arah Ungaran Gunung Pati Bandungan. Nah, seperti ini. Oke. Bukan Bandungan. Bukan Bandungan. Lapo? Bandungan. Bandungan karena kita di Jawa, ini namanya Bandungan. Oke. Bukan Gunung Pati. Gunung Pati. Gunung Pati. Bukan Bayat tapi Mbayat. Oke, sekarang kita mau ngetap dulu. Kita sudah sampai di gerbang tol Ungaran. Nah, gerbang tol Ungaran. Oke, reviewnya sampai di sini ya teman-teman ya. Semoga saja pas banget, ini baterainya tinggal 45%. Saya tak ngetap ya, langsung ditutup videonya. Ini tak tunjukkan dulu untuk dari gerbang tol Colomadu sampai ke gerbang tol Ungaran ini habis berapa ini ya. Nah, ini sampai di gerbang tol Ungaran. Oke, saya tak ngetap dulu ya, seperti ini. Baterainya berapa persen? 4%. Oke. Berapa? Sisa 30.400 tadi, jadi 80. biayanya 50.000. 54.000 ya? 54.000 teman-teman. Bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Cekibrot. 54.000.